Tanggal 6 Januari tahun 1998, Presiden Soeharto telah mengumumkan anggaran untuk meringankan krisis ekonomi Indonesia setelah mata uangnya anjlok ke rekor terendah baru pada hari Selasa. Namun para ahli mengatakan anggaran baru, dengan peningkatan pendapatan dan belanja sebesar 32%, terlalu optimis. Presiden Indonesia Soeharto pada hari Selasa mengumumkan anggaran untuk tahun fiskal baru yang dimulai pada tanggal 1 April, yang bertujuan untuk meringankan penyakit perekonomian negara. Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden menghadapi tekanan untuk meningkatkan belanja guna mengatasi meningkatnya pengangguran dan kekhawatiran akan kerusuhan sosial yang dipicu oleh terus merosotnya nilai tukar rupiah. Pekan lalu saja, pihak militer memperkirakan sebanyak 2 juta pekerja telah kehilangan pekerjaan sejak gejolak mata uang dimulai. Merosotnya nilai rupiah pada hari Selasa, sebagian disebabkan oleh reaksi terhadap pecahnya kekerasan pada hari Senin di kota Bandung. Ratusan orang mengamuk di Bandung, merusak beberapa toko, menyusul tindakan keras terhadap pedagang kaki lima ilegal, kata polisi pada hari Senin. Di sini, di jalan-jalan utama Jakarta, ratusan pekerja migran berjongkok di trotoar, dengan harapan bisa dijemput untuk bekerja di lokasi konstruksi. Hidup kami sekarang susah sekali. Untuk makan sehari-hari saja kami harus pinjam uang juga untuk rokok. Karena tidak ada pemasukan, tidak ada pekerjaan, kata Pak Kurdi, pekerja konstruksi lokal. Kehabisan uang tunai, warga bergegas menukarkan perhiasan emasnya menjadi uang. Dalam 6 bulan terakhir harga minyak dan bahan makanan pokok telah meningkat sebanyak 40%. Anggaran baru ini dimaksudkan untuk memberikan subsidi bahan bakar, pangan, benih dan pupuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin Indonesia. Tidak ada rencana kenaikan gaji bagi pegawai negeri, namun modernisasi militer yang kuat secara politik akan terus dilakukan dan pengeluaran untuk proyek-proyek sosial akan meningkat. Langkah-langkah ketat yang terkandung dalam anggaran, sejalan dengan paket dana talangan Dana Moneter Internasional IMF sebesar 40 miliar dolar, kurang lebih merupakan apa yang telah diantisipasi pasar. Presiden berjanji akan melakukan reformasi ketat yang terkait dengan paket IMF yang mengharuskan Indonesia mencapai surplus fiskal sebesar 1% dari produk domestik bruto pada tahun anggaran berikutnya. Tanggal 9 Januari tahun 1998, mata uang Indonesia bangkit kembali dari rekor terendah terhadap dolar Amerika Serikat pada hari Jumat setelah Amerika Serikat dan Dana Moneter Internasional IMF berjanji untuk mengirimkan tim untuk membantu. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton menelepon Presiden Indonesia Soeharto pada Kamis malam dan mendesaknya untuk melaksanakan reformasi besar-besaran yang ditentukan dalam paket dana talangan IMF. Kekhawatiran akan kenaikan harga menyebabkan terjadinya pembelian panik yang membuat rak-rak toko kosong pada hari Kamis, dan meskipun hari Jumat lebih tenang, masih terdapat antrian di luar banyak supermarket. Pasar di negara lain di Asia juga bereaksi dengan gelisah. Ini ketimun berapa sekilo? Iya, ada besar. Tulisannya mana? Securities, investment banks, foreign banks. I think it's very serious, and all the business and the government, I can say, with the current rate of dollar and rupiah, I think we can say it's bankrupt, and the capacity of the government and the businesses to repay and service the debt is almost impossible. I think that we see the market hopefully stabilizing over the next few weeks, and I think there has been a lot of uncertainty, obviously caused by the Indonesian situation and one or two other situations in Asia, but we think that is a sufficient increase.
Tanggal 4 Februari tahun 1998 pukul 11.11. Kepala Bank Dunia James Wolfenson mengakui pada hari Rabu bahwa organisasinya telah salah paham dan terlalu optimis terhadap perekonomian Indonesia sebelum jatuh ke dalam krisis tahun lalu. Mata uang rupiah telah kehilangan sekitar 80% nilainya terhadap dolar Amerika Serikat selama krisis ini, yang menyebabkan harga melonjak, menyebabkan PHK massal dan memicu kerusuhan. Krisis yang terjadi di Indonesia juga telah memperlihatkan beban utang luar negeri yang sangat besar, yang kini sebagian besar tidak dapat dilunasi karena devaluasi mata uang, dan sektor swasta non-bank saja diperkirakan mempunyai utang hingga 75 miliar dolar AS. When the project took place is 80 days with labor intensive project. Labor 5 hours a day. I should tell you that I've had a very interesting meeting with the President, and we also discussed the very important issues which relate to the human results of this crisis. The major part of our discussion related to that subject and dealt with issues of unemployment, programs that we're doing with the government in terms of creating employment, the sort of things that I saw today in North Jakarta, and which we will be expanding throughout the country. We also talked of the issue of food and the importance of food security to this country, and we talked also of the issue of medical supplies that are so significantly important in terms of the interests of the Indonesian people. Tanggal 10 Februari tahun 1998, krisis ekonomi di Indonesia telah memaksa lebih dari 1,5 juta orang kehilangan pekerjaan, dan menurut para ahli, angka tersebut kemungkinan akan mencapai 2 juta dalam waktu dekat. Pemerintah telah menaikkan proyeksi pengangguran lebih dari sepertiganya karena pabrik-pabrik dan proyek-proyek lain mengurangi operasinya untuk menghemat uang. Di dunia usaha di seluruh negeri, para pekerja yang kembali dari liburan Ramadan pulang ke rumah dan mendapati pekerjaan mereka sudah tidak ada lagi. Saatnya kembali bekerja di Surabaya, kota dan pusat industri terbesar kedua di Indonesia. Orang-orang kembali dari pedesaan setelah perayaan Idul Fitri dan jalanan kembali ramai dengan lalu lintas. Namun, banyak orang yang tiba di tempat kerja hanya untuk mengetahui bahwa mereka tidak lagi mempunyai pekerjaan. Dengan naiknya harga barang impor dan ketakutan investor yang menolak melanjutkan pendanaan proyek, banyak bisnis yang mengurangi atau menutup usahanya. Proyek konstruksi yang setengah jadi merusak pemandangan kota, dan membuat banyak orang bertanya-tanya apakah bangunan tersebut akan selesai. Pemerintah telah berupaya keras untuk memulihkan kepercayaan, namun meskipun mengalokasikan 1 miliar dolar AS untuk memerangi pengangguran, pemerintah belum menemukan solusi terhadap meningkatnya pengangguran. Di sebuah pabrik di distrik Andes, masyarakat mengantri untuk mendapatkan pekerjaan yang padahal tidak ada. Akaya Indomas adalah pabrik penggergajian sederhana yang biasanya mempekerjakan orang sebagai buruh jangka pendek untuk membongkar kiriman kayu dari seluruh negeri. Walaupun bisnis mereka berkurang, mereka mempunyai lebih banyak orang yang diberhentikan oleh bisnis lain, mengantri untuk mendapatkan pekerjaan. Terutama kami ingin supaya teman-teman kami itu bisa bekerja kembali, karena kita merasa senasib sebagai buruh. Jadinya kita kalau di PHK secara sepihak tanpa melalui undang-undang yang berlaku itu rasanya kita gitu loh.
apa, Pak? Ya, kami menuntut kebijaksanaan yang dilakukan oleh pengusaha dan developer yang mem-PHK kami. Tanggal 13 Februari tahun 1998 pukul 11.28. Massa yang marah dengan melonjaknya harga menggeledah toko-toko dan rumah-rumah milik etnis Tionghoa di dua kota tengah Indonesia pada Jumat 12/2. Mereka menghancurkan bangunan dan membakar mobil, kata polisi dan warga. Di Sukamandi, pasokan listrik terputus pada hari terjadinya kerusuhan. Puluhan toko hancur, 15 mobil terbakar, dan jalanan bertabur kaca dipadati orang. Kota Pamanukan tertutup puing-puing tetapi hampir kosong pada Jumat malam. Beberapa dari mereka yang mencari perlindungan di kantor polisi setempat mengatakan bahwa umat Kristen Tiongkok diserang sesuka hati. Sebagian besar masih bersembunyi pada Jumat malam. Tanggal 9 Maret tahun 1998 pukul 10:06. Indonesia seharusnya bisa menjadi lebih baik tanpa bantuan dari IMF, Bank Dunia dan pihak asing lainnya jika bantuan tersebut berarti campur tangan dalam urusan dalam negeri negara yang terkepung, kata seorang menteri senior yang dikutip pada hari Senin. Presiden Indonesia Soeharto pada hari Minggu, tanggal 8 Maret tahun 1998, mengatakan dana talangan sebesar 40 miliar dolar yang dikumpulkan oleh IMF, yang menuntut reformasi ekonomi secara besar-besaran, tidak sesuai untuk negara ini dan tidak sejalan dengan konstitusi negara. Soeharto menandatangani perjanjian IMF pada bulan Januari, namun ada kekhawatiran yang meningkat bahwa ia tidak sepenuhnya melaksanakan reformasi yang diamanatkan oleh Soeharto. Rupiah membuka perdagangan pada hari Senin di kisaran 12.500 terhadap dolar dibandingkan dengan 2.450 rupiah terhadap dolar pada awal Juli. It should stay at 5,000. I think it's a circus. Yeah. All these people standing around watching the rate going up and down, trying to decide should they buy, should they sell. What's really upsetting is, all the headlines today. It's unbelievable, actually. Like this one, the IMF package is not in line with the Constitution. So why did the president sign it? I think people are confused. So am I.
Beliau ungkapkan, jangankan harta, jiwa pun beliau akan siapkan untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Beliau menyampaikan kepada kami bahwa dewasa ini kita sedang menghadapi masalah-masalah dan tantangan, dan insya Allah dengan bersama-sama, dengan beliau akan berupaya untuk mengatasinya, dan dengan dukungan daripada kekuatan-kekuatan sosial politik dan seluruh rakyat Indonesia yang mendukung beliau, kita akan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Tanggal 17 Februari tahun 1998, rencana kontroversial untuk mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melalui Dewan Mata Uang semakin dekat. Gubernur Bank Sentral tersebut dipecat oleh Presiden Soeharto pada hari Selasa karena penolakannya terhadap skema tersebut, dan dia bukan satu-satunya yang keberatan dengan penetapan nilai tukar rupiah. Penasihat utama Soeharto untuk gagasan Dewan Mata Uang, Steve Hanke, telah berusaha mengatasi keberatan masyarakat dan internasional terhadap usulan tersebut. Nilai tukar rupiah kembali menguat pada hari Selasa, dalam roller coaster mata uang yang membuat para pengamat keuangan dunia khawatir. Sempat mencapai rekor terendah terhadap dolar pada pertengahan bulan Januari, mata uang Indonesia kini kembali menguat akibat spekulasi bahwa sistem Dewan Mata Uang yang baru akan memperbaiki nilai tukar rupiah. Pada penutupan pasar di Jakarta pada hari Selasa, rupiah tetap stabil meskipun ada keberatan dari Dana Moneter Internasional IMF dan organisasi lain terhadap rencana tersebut. Presiden Soeharto telah mendatangkan Profesor Amerika, Steve Hanke, untuk mempelajari masalah Dewan Mata Uang. Pada hari Selasa, penasihat AS tersebut menghadap media dalam upaya membendung kritik terhadap proyek tersebut. Dalam upaya untuk menjual gagasan tersebut, Hanke mengutip keberhasilan Dewan Mata Uang di Argentina, Lituania, dan Bulgaria. Ia juga menunjukkan bahwa komunitas keuangan internasional telah bereaksi sangat positif terhadap gagasan pembentukan Dewan untuk Indonesia sejak pertama kali muncul lebih dari seminggu sebelumnya. Furthermore, overboard, we are aware that this option requires the marshalling of vast foreign exchange resources and the exercise of tremendous fiscal and economic discipline. But we are looking carefully into all the pros and cons of adopting the system and making the necessary preparations. Tanggal 8 Maret tahun 1998, krisis ekonomi di Indonesia telah memukul semua sektor di negara ini, termasuk media. Melonjaknya harga kertas koran dan terhentinya pendapatan iklan telah memaksa beberapa surat kabar gulung tikar, menyebabkan surat kabar lain menaikkan biaya dan memotong halamannya. Pemerintah juga diduga terus memantau pemberitaan media selama sidang 11 hari MPR yang sedang berlangsung di Jakarta. Koran-koran di Indonesia mulai bermunculan di mesin cetak seperti biasanya. Namun kertas-kertas tersebut tidak seperti dulu lagi saat ini. Surat kabar di Indonesia menyusut karena harga kertas koran menjadi lebih mahal dan dalam beberapa kasus tidak tersedia. Kertas koran bekas, yang merupakan 90% bahan yang digunakan di Indonesia,
berharga $120 AS per ton. Biaya yang dibutuhkan sebelum krisis ekonomi melanda musim panas lalu adalah Rp300.000 per ton, sekarang lebih tinggi dari $1 juta per ton. Meskipun industri perkayuan sangat besar, Indonesia mengimpor hampir seluruh kertas korannya dari Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Revenues since the crisis began. We're talking about around 50% since compared to what we had in August. Harganya mahal, susah, nggak ada yang beli, jarang yang beli. Tanggal 4 April tahun 1998 pukul 11:09. Deputi Pertama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF Stanley Fischer, mengatakan pada konferensi pers pada Jumat tanggal 3 April tahun 1998 bahwa Indonesia perlu membuat lebih banyak kemajuan dalam masalah utang korporasi. Fischer berbicara kepada wartawan setelah bertemu dengan Presiden Indonesia Soeharto untuk membahas situasi perekonomian negara dan program reformasi yang ingin dilaksanakan IMF untuk membantu negara keluar dari krisis keuangan. Sementara itu, ribuan mahasiswa bentrok dengan ratusan polisi anti huru-hara selama demonstrasi anti Soeharto di Universitas Gadjah Mada dan Institut Agama Islam Negeri di dekatnya, di kampung halaman Presiden Soeharto di Yogyakarta, Jawa. We cannot suppress news of what people say, what people, people's anger. There have been a series of riots outside Jakarta. There have been students' protests in various campuses. So we have to cover those. But we have to also pay attention to the sensitivity within the government, among the authority. That this is a very politically, it's very sensitive time for everyone, not just for the government, but for the business people, for the common people, and also for the newspaper. Tanggal 9 Maret tahun 1998, rupiah kembali melemah terhadap dolar pada hari Senin, setelah komentar Presiden Soeharto menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam kesepakatan dana talangan Dana Moneter Internasional IMF mungkin tidak konstitusional. Pasar saham juga melemah, sementara Majelis Rakyat Nasional mengadakan pertemuan terakhirnya sebelum memberikan suara untuk terpilihnya kembali Soeharto. Mata uang Indonesia yang lesu kembali mengalami hari perdagangan yang kacau balau pada hari Senin karena perselisihan antara Presiden Soeharto dan Dana Moneter Internasional IMF semakin melebar. Pekan lalu, IMF memutuskan untuk menunda bantuan lebih lanjut ke negara dengan populasi terbesar di dunia. Keputusan tersebut menyusul penolakan Presiden Soeharto terhadap tuntutan reformasi untuk paket penyelamatan senilai $43 miliar AS. Berita penundaan ini membuat khawatir para pedagang yang menjual rupiah pada perdagangan pagi hari Senin, mengirim mata uang tersebut dari 10.900 menjadi 12.200 per dolar. Meski turun 11% dari nilai penutupan di Jakarta pekan lalu, rupiah berhasil kembali menguat hingga 10.600 pada perdagangan sore hari. Indonesia sedang terperosok dalam krisis ekonomi terburuk dalam 30 tahun terakhir, namun Presiden Soeharto nampaknya tidak terpengaruh oleh ketidakpastian tersebut. Pada hari Minggu, Presiden mengatakan reformasi tersebut bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Rupiah telah jatuh lebih dari 70% sejak bulan Juli, dan pasar menjadi semakin takut terhadap perpecahan antara IMF dan Indonesia. Pekan lalu, IMF mengatakan akan membicarakan reformasi Indonesia pada bulan April. Pasar menafsirkan hal ini berarti IMF tidak akan mencairkan pembayaran berikutnya sebesar $3 miliar kepada Indonesia, yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret. Beberapa analis mengatakan inflasi Indonesia sudah meningkat. Pada bulan Februari, inflasi telah meningkat sebesar 32% dibandingkan 12 bulan sebelumnya. Harga pangan berkisar antara 50 hingga 60 setiap tahunnya. Kerusuhan pangan telah melanda Indonesia sejak Januari dan sedikitnya 5 orang tewas. Jika mata uang ambruk, ada kekhawatiran bahwa tingkat kekerasan akan meningkat.
Ketidakstabilan ini terjadi ketika Majelis Rakyat Nasional mengadakan pertemuan terakhir mereka pada hari Senin sebelum pemungutan suara untuk terpilihnya kembali Soeharto. Ditujukan kepada Bapak Widi dari Humas. Tanggal 24 Maret tahun 1998, AS akan memberikan bantuan kemanusiaan tambahan sebesar 56 juta dolar AS kepada Indonesia, seiring upaya negara tersebut untuk pulih dari masalah ekonomi yang parah. Washington mengatakan pada hari Selasa bahwa dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan makanan dan pasokan medis. Bantuan pembangunan sebesar 45 juta dolar untuk rakyat Indonesia telah disalurkan oleh AS untuk memberikan bantuan bagi reformasi ekonomi negara dan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan. Pada pengarahan khusus Departemen Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri Stuart Eizenstat mengatakan tanpa bantuan kemanusiaan yang lebih besar, krisis keuangan dan valuta asing saat ini bisa menjadi krisis inflasi. Dan dia mengatakan AS sangat prihatin dengan dampak negatif inflasi terhadap masyarakat miskin di Indonesia. Harga yang lebih tinggi, ditambah dengan pendapatan yang lebih rendah akan membuat harga pangan dan barang-barang penting lainnya semakin tidak terjangkau. Amerika Serikat memiliki kepentingan keamanan nasional dan ekonomi yang signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang stabil dan sejahtera. Kami telah secara aktif terlibat dalam upaya internasional untuk mendorong dan mendukung reformasi yang diperlukan untuk memulihkan stabilitas keuangan. Komitmen penuh Indonesia terhadap reformasi ini sangat penting untuk memulihkan stabilitas keuangan, kepercayaan finansial, kata Stuart Eizenstat, Wakil Menteri Luar Negeri AS. Eizenstat mengatakan dengan dukungan AS, Bank Dunia akan menjadi tuan rumah pertemuan tanggal 1 April mengenai masalah Indonesia. Pertemuan ini akan memungkinkan negara-negara dan lembaga-lembaga yang berkepentingan untuk menilai kembali kebutuhan kemanusiaan Indonesia, dan mencari cara-cara yang dapat diterapkan untuk melakukan upaya bersama untuk mengurangi potensi kesulitan. Sementara itu, AS mengumumkan peningkatan paket kemanusiaan ke wilayah tersebut. Indonesia mengalami kesulitan dalam mengimpor pangan dan kebutuhan lainnya karena letter of credit tidak mudah diterima oleh bank. For the health of Southeast Asia, for its own economic health and welfare of its people, and for the health and welfare of the world economy. Most populous country. It is the largest. In President Suharto's hometown, thousands of university students took to the streets, calling for an end to the president's 32-year reign and the implementation of political and economic reforms. Indonesian police were tolerant at first, but turned violent once the protest moved off campus. Throughout 2 months of protests, the police have been willing to tolerate on-campus demonstrations, but it seems once they take to the streets, they are too public for comfort. When sticks were not enough to beat back the crowds, the riot police enlisted powerful water cannons to curb the demonstrators. The force of the water sent some students scurrying. The police were facing protesters in fear. Indonesian financial collapse and drought created potential food shortages and uncertainty for the future. The clashes between police and students left some 40 demonstrators injured and in need of medical treatment. Meanwhile, IMF Managing Director Stanley Fischer visiting Jakarta may have had some hopeful news to ease the worries of Indonesians. We have been very impressed with the negotiations with the new cabinet, with the seriousness of the negotiations. It is understood by everybody that this is a critical moment in the Indonesian economy and that carrying out the program is essential to its success. A new IMF deal would allow the government to maintain subsidies on basic items and avert more social unrest. Tanggal 5 Mei tahun 1998, Washington pada hari Selasa memperingatkan Indonesia untuk melaksanakan program reformasinya atau berisiko kehilangan pinjaman yang diberikan oleh Dana Moneter Internasional. AS sebelumnya telah menangguhkan bantuan kepada Indonesia karena kekhawatiran bahwa pemimpin negara tersebut, Presiden Soeharto, tidak memenuhi janjinya untuk membuka perekonomian. Komentar dari Gedung Putih muncul beberapa jam setelah ribuan perusuh mengamuk di jalan-jalan kota Medan, Indonesia. Dalam pecahnya kekerasan terburuk sejak perekonomian negara itu terpuruk tahun lalu. Berdasarkan pengaturan terbaru Dana Moneter Internasional, Indonesia akan menerima bantuan tambahan sebesar 7 miliar dolar. Pada konferensi pers hari Selasa, juru bicara Gedung Putih Mike McCarry menyambut baik pencairan dana IMF, yang menurutnya merupakan tindakan yang tepat. Ya, statusnya adalah IMF telah mengeluarkan apa yang diyakininya sebagai sumber daya yang diperlukan sehingga mereka dapat melanjutkan rencana stabilisasi ekonomi yang telah dikembangkan. Itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Jelas juga bahwa hal itu dianggap akan dibangun, seputar akomodasi dan kepatuhan terhadap perjanjian-perjanjian yang telah
dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan IMF. Saat ini, kami sangat prihatin terhadap isu-isu yang melibatkan kebebasan berekspresi di Indonesia, dan kami telah mengangkat isu-isu tersebut secara langsung, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah dan LSM-LSM lain serta isu-isu hak asasi manusia, para pendukungnya, dan kami akan terus menekankan kekhawatiran kami mengenai perlakuan terhadap mereka yang mengutarakan pandangan mereka. Namun isu-isu tersebut merupakan isu-isu yang saling terkait karena bagian dari protes, tentu saja, berhubungan dengan status masyarakat perekonomian di Indonesia, namun memiliki T. Bukankah dia sudah mengatakan tidak terhadap reformasi? J. Benar pemerintah Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam menerapkan sejumlah langkah yang telah diidentifikasi oleh IMF. Ada beberapa masalah yang kami perkirakan dan IMF memperkirakan akan ada kemajuan lebih lanjut. Tanggal 4 Mei tahun 1998 pukul 11.17. Ketenangan yang tidak menentu melanda kampus-kampus di Indonesia setelah berminggu-minggu terjadi protes mahasiswa yang menuntut reformasi politik dan ekonomi yang cepat dari Presiden Soeharto. Selama protes baru-baru ini, mahasiswa yang mendesak pemecatan Presiden Soeharto melempari polisi dengan batu di kampus-kampus di kota Medan dan Palu. Polisi menembakkan gas air mata sebagai pembalasan dan setidaknya 3 kali. Petugas anti huru-hara dan puluhan pengunjuk rasa terluka. Saya dibawain, saya yang ngumpet di WC pembantu, saya minta selamat saya aja sama anak-anak, karena saya 2. Dari luar mah udah tutup, saya pagi-pagi udah tutup, jam 10 udah tutup saya. Udah habis semua. Udah diambilin masa. Karena bisanya terjadi begini karena ada kenaikan harga yang tidak melampaui batas. Dengan yang pegang ekonomi di Indonesia kan kebanyakan orang Cina. Tanggal 5 Mei tahun 1998,
Washington pada hari Selasa memperingatkan Indonesia untuk melaksanakan program reformasinya atau berisiko kehilangan pinjaman yang diberikan oleh Dana Moneter Internasional. AS sebelumnya telah menangguhkan bantuan kepada Indonesia karena kekhawatiran bahwa pemimpin negara tersebut, Presiden Soeharto, tidak memenuhi janjinya untuk membuka perekonomian. Komentar dari Gedung Putih muncul beberapa jam setelah ribuan perusuh mengamuk di jalan-jalan kota Medan, Indonesia. Dalam pecahnya kekerasan terburuk sejak perekonomian negara itu terpuruk tahun lalu. Berdasarkan pengaturan terbaru Dana Moneter Internasional, Indonesia akan menerima bantuan tambahan sebesar 7 miliar dolar. Pada konferensi pers hari Selasa, juru bicara Gedung Putih Mike McCarry menyambut baik pencairan dana IMF, yang menurutnya merupakan tindakan yang tepat. Statusnya adalah IMF telah mengeluarkan apa yang diyakininya sebagai sumber daya yang diperlukan sehingga mereka dapat melanjutkan rencana stabilisasi ekonomi yang telah dikembangkan. Itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Jelas juga bahwa hal itu dianggap akan dibangun seputar akomodasi dan kepatuhan terhadap perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan IMF. Saat ini, kami sangat prihatin terhadap isu-isu yang melibatkan kebebasan berekspresi di Indonesia, dan kami telah mengangkat isu-isu tersebut secara langsung, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah dan LSM-LSM lain serta isu-isu hak asasi manusia, para pendukungnya, dan kami akan terus menekankan kekhawatiran kami mengenai perlakuan terhadap mereka yang mengutarakan pandangan mereka. Namun isu-isu tersebut merupakan isu-isu yang saling terkait karena bagian dari protes, tentu saja, berhubungan dengan status masyarakat perekonomian di Indonesia, namun memiliki bukankah dia sudah mengatakan tidak terhadap reformasi? Benar pemerintah Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam menerapkan sejumlah langkah yang telah diidentifikasi oleh IMF. Ada beberapa masalah yang kami perkirakan dan IMF memperkirakan akan ada kemajuan lebih lanjut. Masuk antara besok. Kami minta
Tanggal 8 Mei tahun 1998 pukul 11.16. Sekitar 300 mahasiswa Indonesia mengadakan sidang tiruan terhadap Presiden Soeharto pada hari Jumat, menuduhnya melakukan pembunuhan dan korupsi dan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Patung kertas Presiden sepanjang 2,5 meter 7 kaki dibakar oleh para mahasiswa yang meneriakkan lagu dan slogan di dalam kampus universitas mereka sementara penjaga keamanan bersenjata mengawasi dari luar. Sementara itu suasana tegang dan tegang terjadi di Medan pada hari Jumat setelah 4 hari kekerasan sporadis. Pada hari Kamis, bandara di kota Sumatera bagian utara dipenuhi oleh etnis Tionghoa yang berangkat ke kota yang lebih aman. Sebagian besar kekerasan selama beberapa hari terakhir ditujukan terhadap toko-toko dan properti milik etnis Tionghoa, kelompok minoritas dari sekitar 8% dari 2 juta penduduk Medan yang mendominasi perekonomian lokal. In Medan, many shops remained closed Friday following street riots. Unlike the student protests, the riots were not political. They broke out over price increases. Many ethnic Chinese shopkeepers were targeted because of their wealth and success, their businesses looted and burned. Terrified Chinese are flying to Singapore and other Indonesian cities. The Chinese are often scapegoats when social discontent erupts into violence. Tanggal 14 Mei tahun 1998, dolar menguat sedikit terhadap yen pada hari Kamis karena kerusuhan yang terjadi di Indonesia mendorong beberapa investor untuk menjual mata uang Asia. Indeks saham utama Tokyo sedikit berubah dibandingkan hari sebelumnya. Dolar dibeli 134,18 yen, naik 0,06 yen dari akhir Rabu di Tokyo dan juga di atas level akhir New York di 134,10 yen semalam. Ketika kerusuhan dan penjarahan berlanjut pada hari ketiga di Jakarta, investor semakin khawatir bahwa krisis di Indonesia akan merugikan stabilitas politik dan pasar keuangan Asia. Uji coba nuklir yang dilakukan India dalam beberapa hari terakhir juga membuat investor di wilayah tersebut resah. Everything from the problems in Indonesia through to the exploding of nuclear bombs in India. All of these are very uncertain considerations for domestic investors and also for international investors. So at the moment it's a very negative environment, and I think the momentum in the equity market is likely to remain downwards for some time. No, He just smiles and shakes hands and They will also emphasize the need for stability in the Japanese yen, because they see a relatively steady yen as the one source of stability in the region as a whole. So I think it's going to be very much in the interest of all the participants at this meeting to talk positively. Tanggal 14 Januari tahun 1998, dengan 2 pejabat senior AS di Jakarta dan pesan pribadi dari Gedung Putih, Presiden Indonesia Soeharto berjanji akan mengambil langkah tegas untuk merombak perekonomian negara yang terpuruk. Kekhawatiran bahwa masalah yang terjadi di negara dengan populasi terbesar keempat di dunia ini dapat memperburuk krisis keuangan di Asia telah menempatkan Indonesia dalam sorotan dunia. Namun jaminan baru Soeharto kepada para pejabat AS bahwa ia berkomitmen untuk melakukan reformasi membantu hal ini. Memperkuat pasar, Ketua IMF Michel Chambessus tiba di Jakarta tak lama dari Singapura. Pada hari Rabu, awal perdagangan di pasar saham di seluruh Asia menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang berkelanjutan, dipimpin oleh Bursa Saham Singapura. Dealer di Singapura mengatakan optimisme kembali ke Asia setelah pertemuan hari Selasa antara Presiden Indonesia Soeharto dan Wakil Menteri Keuangan AS Lawrence Summers. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Timur yang paling terkena dampak krisis pasar saham dan mata uang di kawasan tersebut. Di Jakarta, harga saham dibuka menguat, dengan indeks JSX naik 3% menjadi 393,731 pada awal perdagangan. Pekan lalu, mata uang rupiah Indonesia anjlok ke rekor terendah. Hal ini menyusul kekhawatiran bahwa pemerintahan Soeharto tidak mematuhi komitmen yang dibuat kepada Dana Moneter Internasional IMF sebagai imbalan atas dana talangan sebesar 40 miliar dolar AS yang dikumpulkan pada bulan Oktober. Wakil Ketua IMF Stanley Fischer, yang bertemu Soeharto pada hari Senin, memperkirakan Indonesia akan mengumumkan langkah-langkah, mungkin pada hari Kamis, untuk memperkuat dan mempercepat paket dana talangan IMF. Dan Managing Director IMF Michel Chambessus akan tiba di Jakarta untuk menilai situasi secara langsung.
Setelah nilai tukar rupiah terpuruk minggu lalu dan gelombang pembelian panik buying yang dilakukan oleh pembeli yang gelisah terjadi di seluruh Jakarta, Presiden AS Bill Clinton menelepon Soeharto dan juga menekankan perlunya melakukan reformasi. Sekitar 3 lusin mahasiswa bernyanyi di lobi gedung parlemen di ibu kota pada hari Rabu. Mereka mendesak negara tersebut untuk bekerja sama untuk pulih dari krisis ekonomi saat ini. And I think, and we think, they have no future in their minds, which they can see this condition of this country.